Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melakukan demonstrasi praktikum tentang membran sel, yaitu tentang transport membran. Nah, untuk percobaan yang pertama yaitu tentang difusi, kita pakai teh celup. Teh celup ini kita masukkan dalam air. Kita masukkan gitu aja, tanpa diaduk, tanpa juga digoyang-goyang ya. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua yaitu tentang peristiwa osmosis. Kita ambil 2 irisan kentang ya. Kentang ini akan saya masukkan ke dalam air garam yang terbuat dari setengah gelas air biasa tambah garam 1 sendok, diaduk dan dimasukkan ke dalam air biasa atau air tawar. Sebelum dimasukkan irisan kentang ini, Ibu akan jiplak dulu seberapa besar diameter dari kentang ini. Kita jiplak dulu. Kalau sudah, masing-masing irisan kentang kita masukkan ke dalam, yang satunya di air garam, satunya di air biasa. Kita tunggu proses ini selama 15 menit. Anak-anak, ini sudah 15 menit. Kita perhatikan ya, ini teh celup yang kita masukkan dalam air tadi, ternyata dia larut ya, larut. Ini adalah peristiwa difusi. Difusi itu begini, dari larutan yang konsentrasinya tinggi, di sini kita anggap tehnya ini, dia menuju atau bergerak, sel-selnya, zatnya bergerak ke air yang merupakan larutan konsentrasi rendah. Jadi difusi adalah pergerakan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dan hasil akhir dari peristiwa difusi ini adalah larutan yang homogen seperti ini ya. Nah, ini bisa difusi. Nah, sekarang kalau peristiwa osmosis kita ambil ya, ini sudah 15 menit, kita keluarkan kentangnya. Nah, kita keringkan dulu. Keringkan. Kalau sudah, kita perhatikan ya, ini yang direndam di air garam. Kalau kita perhatikan ini dia lentur ya, atau lembek lah, lebih lembek dari tadi. Baru kita jiplak di tempat yang tadi, ini yang awalnya, ini kita jiplak lagi, kita sentuhkan di salah satu sisinya. Kalau kita perhatikan dia lebih kecil ya, lebih kecil. Ya lebih kecil. Nah seperti itu ya, jadi lebih kecil. Nah kalau yang air biasa, kita lihat, kita paskan ini, dia agak lebih besar ya, lebih besar. Ini saya lebalkan, dia agak lebih besar walaupun selisihnya sedikit seperti ini ya. Ini yang baru. Kalau kita perhatikan ini dia keras ya, keras. Ini anak-anak adalah peristiwa osmosis. Peristiwa osmosis itu adalah pergerakan larutan dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Apa itu membran semipermeabel? Membran semipermeabel itu adalah membran yang bisa dilewati oleh zat-zat tertentu. Nah, untuk sel-sel dari kentang ini, sel-sel kentang itu ada membran semipermeabelnya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam air garam ada larutan yang konsentrasinya tinggi atau hipertonik, sedangkan kentang konsentrasi air selnya adalah hipotonik terhadap air garam ya. Jadi kalau kita masukkan, maka yang hipotonik konsentrasi rendah dari sel-sel kentang ini akan masuk ke dalam
air garamnya yang hipertonik. Nah, sebaliknya kalau kita masukkan di air biasa, konsentrasi sel-sel kentang itu lebih tinggi daripada air biasa, sehingga konsentrasi yang rendah dari air biasa masuk ke dalam cairan sel-sel kentang seperti itu ya, sehingga dia menjadi lebih besar dan dia kaku ya, kaku keras. Ya, nanti kita simpulkan dari praktikum kita hari ini ya. Transport membran itu ada 3 macam, difusi, osmosis, dan transport aktif. Tapi kita bahas dulu. Difusi itu perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, nanti hasil akhirnya larutan yang homogen ya. Nah, kalau osmosis perpindahan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dia melewati selaput semi permeabel, atau selaput ini adanya pada membran sel-sel ya, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam bagian ini ada sel hewan, ini ada sel tumbuhan. Bentar ya, ini kita tulis sel tumbuhan. Nah, kalau sel hewan ini dimasukkan ke dalam cairan yang isotonik atau cairan luar selnya sama, isotoniknya sama, maka sel-sel hewan ini cairannya ada yang masuk dan ada yang keluar. Akibatnya dia normal saja. Nah, demikian juga kalau sel tumbuhan. Nah, jika sel hewan dan sel tumbuhan dimasukkan ke dalam cairan yang merupakan larutan hipertonik atau cairan yang konsentrasinya lebih tinggi daripada cairan sel dalam tubuhnya, maka ini terjadi sel-sel yang cairannya lebih rendah daripada cairan lingkungannya ini terkeluar. Akibatnya sel hewannya ini akan mengalami keriput atau kerenasi. Nah, kalau sel tumbuhan bagaimana? Sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel yang sangat kuat. Dinding sel ini tidak larut dalam cairan yang konsentrasinya tinggi, tapi dalam sel tumbuhan itu ada membran selnya. Jadi cairannya keluar, karena keluar membran selnya dia menyempit begitu ya, atau sama dengan keriput juga. Ini yang namanya plasmolisis. Plasmo dari kata plasma, membran plasmanya ini, lisis artinya rusak, jadi dia rusak ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dimasukkan dalam larutan yang hipotonik atau larutan yang konsentrasinya di bawah dari cairan selnya? Kalau sel hewan, maka air akan masuk semuanya karena air konsentrasinya lebih rendah daripada cairan selnya. Akibatnya apa? Dia menggembung. Kalau sudah menggembung maka dia pecah. Nah, pecah ini yang disebut lisis ya. Membran selnya rusak. Kalau sel tumbuhan, karena dia ada dinding sel yang kuat, air masuk. Nah, sampai batas tertentu semampunya dari dinding sel, dia akan menegang begitu, lebih besar menegang. Ini yang namanya peristiwa Turgid. Ini terjadi pada apabila tanaman kalau sore hari dia kan kekurangan cairan layu. Kalau kita siram maka airnya masuk ke dalam sel-sel tumbuhannya sehingga dia turgid. Akibatnya tumbuhannya akan kelihatan segar. Demikian anak-anak praktikum kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mudah-mudahan kalian bisa menjawab soal-soal yang akan Ibu adakan di UTS besok. Sampai jumpa. Assalamualaikum.